Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali eh, mengenai aplikasi tugas akhir ini. Tadi kita sudah membicarakan masalah bimbingan, kegiatan bimbingan ya. Di sini sesuai jadwal hari ini kita akan membicarakan mengenai pengajuan seminar proposal oleh mahasiswa. Tapi kurang tahu ya saya di sini, tapi biasa di kampus-kampus lain sebelum melakukan seminar proposal kan dicek dokumennya ya, dicek dokumennya baru si dosen pembimbingnya menyatakan seperti ini, ACC seminar proposal. Silahkan melakukan pengajuan seminar proposal pada sistem. Nah, nanti yang proaktif mengajukan seminarnya itu adalah si mahasiswanya. Cuman dari kegiatan bimbingan dosen pembimbing itu membuat seperti ini atau something like this lah. Terserah metodenya seperti apa, tapi kan ada gitu ya. Ada statement yang menyatakan kamu ini sudah boleh seminar proposal. Artinya semua dokumen mahasiswa sudah dicek, sudah memenuhi persyaratan untuk seminar proposal. Dosen juga sudah melakukan bimbingan beberapa kali ya, entah itu 3 kali atau 5 kali. Jadi akhirnya bisa mahasiswa ini melakukan seminar proposal dengan membuat catatan seperti ini pada bimbingan. Oke, ini boleh dikirim. Nanti ini juga akan terbaca ke Pak Danjun dan terbaca ke mahasiswanya. Mari kita lihat di mahasiswa. Nah, ini Bu Jenny sudah menyatakan ACC seminar proposal. Selanjutnya yang bisa dilakukan mahasiswa adalah seperti ini ya, pengajuan seminar proposal, pengajuan seminar sidang. Nah, di sini mahasiswa harus membuat link dari Google Drive. Jadi di Google Drive itu mahasiswa mengupload dokumen yang diperlukan. Kalau nggak salah itu dokumen naskah seminar, naskah tugas akhir yang terakhir. Terus kehadiran, terus transkrip kalau nggak salah itu ya. Tapi ini nanti bisa dibicarakan dengan bagian akademik ya. Cuman yang paling penting adalah naskah atau dokumen tugas akhirnya yang sudah disetujui sampai sempro gitu ya. Di sini kopikan aja link Google Drive masing-masing mahasiswa supaya bisa dicek oleh dosen pengujinya ya. Nah, ini pengajuan yang dipilih adalah pengajuan seminar proposal, kemudian simpan. Oke. Mahasiswa kalau ragu bisa di delete, tapi ini nggak ada kemungkinan untuk delete sih seharusnya. Jika dokumen linknya dirasa salah ya, tidak yakin, coba lagi dibenerin. Nanti klik aja di sini. Kalau misalnya tidak mengarah ke folder drive-nya mahasiswa yang bersangkutan, artinya harus dilakukan edit ya untuk mengcopy URL dari drive itu kan dari drive-nya klik kanan aja, langsung klik kanan copy URL. Jangan lupa drive-nya itu di-share kepada orang yang mengetahui linknya ya. Jadi kalau misalnya tidak di-share seperti itu, percuma saja kalau udah ditaruh di sini, si dosen penguji atau dosen pembimbing nggak bisa mengakses nanti. Oke. Nah, setelah melakukan hal ini maka pengajuannya akan sampai ke Kaprodi ya. Kita cek dulu ke Kaprodi apakah ada pengajuan ya. Admin tugas akhir, persetujuan seminar proposal. Apakah ada si Arina ini? Oh, tidak, saya terbalik. Seharusnya yang menyetujui pertama itu adalah Pak Danjun sebagai
dosen pembimbing 2. Tugas akhir seminar proposal. Oh, tidak ada ya jadwal seminar sidang, tidak ada. Kita cek dulu ke Bu Jenny. Bu Jenny, jadwal seminar sidang. Persetujuan seminar sidang. Ya Allah, saya lupa sampean. Nah, ini ada Arina Rosalina yang persetujuannya belum disetujui ya. Ini ada persetujuan P1, P2, ada persetujuan P1. Langkah yang benar seharusnya P2 dulu ya. Kita masuk ke Pak Danjun. Pak Danjun. Pak Danjun masuk ke persetujuan seminar sidang. Ada Arina, persetujuan disetujui ya. Udah langsung aja disetujui. Oke. Jadi selanjutnya Bu Jenny. Masuk tugas akhir persetujuan seminar sidang. Nah, ini ada submit Kaprodi, ada persetujuan dengan judul proses yang benar. Persetujuan dulu. Apakah mau ganti judul? Ya boleh, kalau mau ganti judul silahkan. Ganti judul misalnya, ganti judul alternatif P3 pada perusahaan ABC misalnya. Setujui, save. Oke. Di sini kan di sini masih prosesnya masih di Bu Jenny ya, belum sampai ke Kaprodi. Kalau misalnya ada yang mau diganti lagi misalnya, ternyata ada salah di sini ya. Silahkan ganti lagi APCDE misalnya, save. Kalau udah dirasa oke, submit ke Kaprodi. Sudah bisa melakukan dengan revisi judul. Oke. Sebenarnya itu tidak begitu penting sih ya, dan tidak ternotif ke Kaprodi juga, tapi ya nggak apa-apa. Untuk kedepannya nanti kita buat. Nah, tadi P2 udah, P1 udah diganti judulnya. Sekarang kita cek ke Kaprodi ya. Kaprodi di bagian admin tugas akhir ada persetujuan seminar. Nah, ini dosen pengujinya ditetapkan. Oke, kan dilihat nih, ini udah sesuai dengan yang diganti oleh P1 tadi ya, oleh Bu Jenny. Oke, pengajuan seminar program gak usah diutak-atik sampai sini. Nah, di sini ada penguji 1, ditetapkan pembimbing utama menjadi penguji 1, pembimbing pendamping menjadi penguji 2, dan penguji ketiganya silahkan dipilih. Kaprodi yang memilihkan. Misalnya pembimbing 3-nya Pak Albert lah ya. Oke, simpan. Oke, ini dicek dulu. Oke, ini dicek dulu. Oke, ini dicek. Oke. Sekarang menunggu disposisi. Ini statusnya masih di Kaprodi, belum ke akademik ya. Kalau misalnya ke akademik, setelah proses ini kan ada proses penerbitan surat tugas ya kepada si penguji ya. Jadi Kaprodi submit data ini ke akademik dengan notifikasinya mohon untuk dibuatkan surat tugas untuk penguji. Di submit aja. Oke, view info ini masih kosong ya, masih belum ada isinya. Nantilah saya lengkapi. Nah, sekarang kita cek ya ke akademik melalui menu seminar proposal. Seminar proposal kita cari aja. Seharusnya user interface-nya nanti akan memunculkan yang lagi memohon ya. Nanti saya perbaiki soal itu. Kita cari aja Arina. Nah, Arina ini kan
tugas akademik setelah didisposisi dari Kaprodi kan, pertama menerbitkan surat tugas, yang kedua menerbitkan jadwal dan undangan ya. Surat tugas kita terbitkan dulu, nomor ini kan sudah ada nih, penguji 2 Pak Danjun, penguji 3 Pak Albert ya. Jadi surat tugas penguji 2 dan 3 ini ya kita terbitkan, penguji 1 yang enggak usah lah. Enggak tahu juga di sistemnya apa sudah terbit juga ya. Surat tugas 1 2 3 4 5 6. Nomor surat tugas, tanggal surat tugas tanggal 10 misalnya. Dan terbitkan, selesai. Surat tugas sudah terbit. Kita lihat dulu bentuknya. Yang bertanda tangan menugaskan untuk sebagai penguji. Ya berarti penguji 1 juga masuk ya. Mereka ditugaskan juga berarti ya. Jadwal dan surat undangan. Nah, nomor surat misalnya. Nah, ini ada diskusi ya, ada diskusi. Jadi akademik akan menerbitkan, memflorkan sebuah diskusi agar dosen penguji 1, penguji 2 dan penguji 3 menetapkan jadwal sempro ya. Biasanya di akhir bulan, tapi ya terserah mau bagaimana. Saya ambil contohnya mungkin di minggu ini ya, antara tanggal 15 sampai tanggal 19. Tetapkan antara tanggal 15 Mei sampai dengan 19 Mei 2023. Jadi yang memflorkan di sini adalah akademik ya. Jadi ini dia belum bisa isi karena belum ada hasil diskusi dari ketiga penguji ini ya. Oke. Ini akan muncul di mana? Ini akan muncul pada dosen ya, dosen penguji 1 misalnya. Penguji 1 Bu Jenny. Tugas akhir ada seminar proposal, jadwal seminar proposal. Nah, ini ada diskusi jadwal nih. Ini link dokumennya, cek dulu link dokumennya, bisa di-download kah ya kan. Jadi kan masing-masing penguji akan menerima link dokumen ya dari yang tadi diisi oleh si mahasiswa. Jadi ya nggak perlu nanya lagi, kecuali kalau mau minta berkas tercetak ya. Silahkan dihubungi mahasiswanya masing-masing kalau ingin cetak. Oke. Nah, ini ada pesan dari Pak Bernard. Bapak Ibu mohon ini atas nama oleh Arena Rosalina. Silakan untuk menyepakati di antara tanggal 15 sampai dengan 19 Mei. Jadi kan yang masing-masing mengerti ada jadwal perkuliahan kan masing-masing dosen penguji ya. Jadi yang mana waktu dia yang tidak mengajar mungkin diajukan di situ gitu. Tapi kan itu harus beririsan antara 3 penguji tersebut kan. Dan dari akademik juga harus beririsan apakah di tanggal tersebut kosong atau enggak gitu. Oke. Misalkan Bu Jenny maunya di tanggal 16 Mei 2023 jam, ya mungkin Bu Jenny lowongnya hari tanggal tersebut di jam 15.00. Oke. Bu Jenny menyepakati di situ. Nanti terbaca nih ke misalnya ke Pak Danjun. Pak Danjun. Oke, Pak Danjun. Arena diskusi jadwal. Nah, Bu Jenny bilangnya 16 Mei jam 15. Mungkin Pak Danjun lowong juga di situ. Oke. Baik Bu. Saya ikut jam tanggal 16
Dah. Jadi kan ya sama-sama ngerti ya, di situ udah bisa masuk gitu loh. Pak Albert ini sebentar. Oke, untuk satu lagi Pak Albert akan melihat jadwal ya. Diskusi jadwal. Oke, dilihat di sini 16 Mei Bu Jenny, Pak Danjun juga ikut 16 Mei. Ya mau nggak mau ikut juga lah ya. Idem, nah idem itu. Ini kan kasus ya. Satu contoh kasus yang sama-sama bisa di tanggal segitu jam segitu ya. Kalau nggak bisa mungkin bilang nggak bisa, saya tanggal berapa itu. Oke, tadi kita luput ya untuk membahas masalah penerbitan surat tugas. Surat tugas itu akan muncul pada notifikasi ya. Anda menjadi penguji 3 untuk tugas akhir mahasiswa dengan nama Arina Rosalina, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini muncul surat tugasnya. Download. Kita lihat bentukan surat tugasnya seperti ini. Oke, seharusnya pada Bu Jenny dan Pak Danjun muncul ya notifikasi itu tadi. Anda menguji dosen penguji 1 ya, masuk ya ke Bu Jenny. Bisa diklik. Oke. Selanjutnya Pak Danjun mungkin udah masuk juga, jadi kita lihat aja di notifikasi prodi. Di notifikasi prodi Bu Amel bisa melihat surat tugas sudah terbit ya. Surat tugas diterbitkan tanggal 8 Mei hari ini ya. Ya, hari ini 8 Mei. Oke, ini bisa di-download oleh Bu Kaprodi. Kita coba download ya, sama sih isinya semua. Oke, nah untuk surat tugas, untuk jadwal tadi sudah ditetapkan oleh 3 penguji. Sekarang Pak Bernard mengisi jadwal ya. Tanggal surat tadi disepakati 16 Mei, nomor surat apa ini? 123. Tanggal sebenarnya tanggal 16. Tanggal surat bisa tidak tanggal 16 ya, mungkin bisa tanggal 12 lah. Nah kan beda ya tanggal pelaksanaan dengan tanggal surat. Jam 15 ini aja ya, 15 lama. Oke, tempat yang menentukan Pak Bernard, tempat yang kosong, ruang ABC lantai 4. Terbitkan undangan, maka undangan akan terbit, notifikasi akan muncul di mahasiswa. Kita lihat di mahasiswa. Oh, di mahasiswa muncul ini ya. Di mahasiswa muncul ini. Tanggal seminar jam 16 pukul 15. Surat undangan bisa dia download. Oke, surat undangannya adalah ini kepada ini. Cocok semua ya. Ini Bu Jenny penguji 1 atau pembimbing utama, Pak Danjun penguji 2 atau pembimbing pendamping, Pak Albert penguji 3. Oke, Alena. Nah, ini sesuai dengan yang sudah diedit. Hari tanggal Selasa 16 Mei. Tanggal surat tadi 12 Mei. Ketua program studi udah ada QR-nya, Ibu Amel. Oke, kita cek dulu surat undangannya apakah sudah terbit di masing-masing dosen ya. Pertama Bu Jenny. Ada notifikasi surat undangan seminar. Oke. Berarti udah muncul di tempat Bu Jenny. Surat undangan sempro. Oke. Lihat undangan seminar proposal Bu Jenny ada. Oke, ini udah oke. Ke Pak Danjun.
Danjun. Pak Danjun ada notifikasi surat undangan seminar. Ada ya, tanggal 16 Mei 15. Ruang ABC lantai 4 ya. Ruang fiktif. Sekarang kita lihat ke Pak Albert. Pak Albert, ada notifikasi. Coba kita lihat di sini. Oke, dokumennya bisa di-download. Jadi ininya juga bisa di-download. Oke, sekarang dari sisi Kaprodi kita lihat apakah masuk notifikasinya. Bisa notifikasi Prodi. Oke, ini ada 3 undangan sempro yang diterbitkan di tanggal ini dan bisa di-download. Sama sih isinya ketiga tersebut. Oke, ini dari sisi monitoring, Bu Amel bisa memonitor bahwa ada SK sudah terbit, ada surat tugas sudah terbit, ada undangan sempro sudah terbit. Oke, untuk pengajuan sempro oleh mahasiswa dan persetujuannya sudah kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan pemberian nilai seminar proposal. Jadi kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akhiri video ini. Terima kasih, selamat siang.